Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta maksudnya waridoka maksudnya. Alhamdulillah telur. Oke, mari Gus Adab. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sampai Gus Udin. Cak Wisnu, sampai Mbah Pilin. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generatornya dapur itu. Alhamdulillah. Awake dhewe berupaya membangun cipta rasa karya karya itu didadekno sitok dalam suatu perjalanan hidup yang nantinya kita akan banyak sekali menggali pengalaman-pengalaman hidup dan menjalani, menelusuri, memahami arti qada dan qadar yang sebenarnya, di mana qada dan qadar ini adalah pintunya ilmu, gudangnya ilmu, dan juga puncak daripada keimanan manusia yang mengatasnamakan muslim. Manusia yang beragama Islam disebut muslim. Kalau kita sudah bisa memahami, maka kita akan mendapatkan suatu nikmat, di mana nikmat itu nggak bisa digadai dengan intan berlian walau sebesar gunung Uhud. Karena nikmat terbesar dalam hidup dialah orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Alhamdulillah, sore ini tanggal 28 di hari Selasa, kita dalam perjalanan menuju Mantub. Saya perlu menjalankan perintah Allah, memenuhi undangan Gus Jos Yai Jos, pengasuh Majelis Hikam, yang berupaya untuk memperbaiki diri kita atas bimbingan Ibnu Athaillah dalam kitabnya Syarhil Hikam. Perjalanan ini, kalau kita mau menggunakan angan-angan kita, penuh ilmu, walau perjalanan ini mungkin kita lalui 1 jam atau 1 jam setengah. 1 jam setengah ini teman-teman, kalau kita itu mau hemat energi, nggak boros energi. Saya katakan boros energi itu banyak bercanda guru ketika berjalan itu boros. Hemat energi artinya kita bisa meresapi, memahami ketika kita lagi jalan kayak begini. Apa yang kita lihat itu adalah ilmu. Apa yang kita rasakan itu adalah ilmu. Apa yang kita dengar itu adalah ilmu. Dan semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita dengar, itu adalah ilmu proses qada dan qadar. Awal tadi saya katakan, qada dan qadar adalah gudangnya ilmu, pintunya ilmu. Saat ini saya ditakdirkan oleh Allah duduk di mobil dan memandang ke depan untuk tetap konsentrasi menemani Gus Adab nyupir. Nah, di sini saya lihat aneka macam motor, aneka macam helm, aneka macam yang mereka bawa. Ini salah satu ayat yang harus kita baca, kita pahami dengan kebutuhan mereka yang masing-masing, tapi tetap satu tujuan mereka, yaitu mencukupi kebutuhan hidup. Teman-teman, kebutuhan hidup tidak akan pernah cukup kalau kita itu selalu tengok ke atas. Kebutuhan hidup tidak akan pernah cukup kalau kita itu tidak mengendalikan keinginan-keinginan kita, di mana dalam keinginan tersebut ada nafsu. Dan kunci daripada Syarhil Hikam ialah pengendalian nafsu agar kita bisa
lebih memahami kenapa kita ditaruh Allah di dunia ini dan dipercaya bisa mengelola dunia ini, bisa dipercaya oleh Allah untuk bisa melestarikan, menjaga dunia ini, memimpin dunia ini. Itu karena kita dipercaya oleh Allah untuk bisa mengelola nafsu-nafsu kita. Tentunya Allah telah mempercayakan dunia ini kepada kita. Pastilah Allah sudah memberi bekal-bekal kepada kita untuk perjalanan ini sampai tugas ini selesai. Artinya sampai kita meninggal. Dan kita ditugaskan bukan sampai kiamat, sampai akhir umur kita. Kita contohkan ketika saya memberi tugas kepada seseorang. Tentunya mulai dari makan, transportasi, pakaian, kesehatan, dan semua tentang kebutuhan-kebutuhan. Pastilah saya cukupi karena saya yang memerintahkan, saya yang menugaskan. Begitu juga dengan Allah. Kita semua sebenarnya sudah dicukupi oleh Allah. Cuman kita itu enggak syukur, enggak nedon rimo, kurang terus. Karena apa? Kita enggak pernah bisa mencegah nafsu-nafsu kita yang datang. Padahal nafsu ini jelas musuh yang nyata, musuh yang harus kita waspadai, yang selalu kita curigai adalah nafsu kita. Baik ketika kita kerja, baik kita berumah tangga, baik kita nongkrong di warung kopi, bahkan ketika kita ibadah, ketika kita sholat, ketika kita ke majelis-majelis taklim, tetap harus kita waspadai nafsu-nafsu tersebut, walau itu nafsu mutmainnah. Kenapa saya katakan selamatnya manusia dan suksesnya yang ditugaskan oleh Allah kepada kita ketika kita bisa mencurigai nafsu-nafsu kita. Belum tentu kok kalau kita ke majelis taklim kita di situ mendapat manfaat yang nantinya membawa kita ke dalam ketaatan. Belum tentu. Karena apa? Kadang-kadang ke majelis taklim misalnya pengajian, ternyata kiai penceramahnya itu status keilmuannya di bawah kita. Kita sudah merasa nggak perlu mendengarkan. Toh dia itu jauh di bawahku. Perasaan semacam itu teman-teman, itu spontanitas yang kita bisa melawannya dengan kebiasaan. Kalau kita sudah biasa menghormati orang, insya Allah perasaan itu tidak akan timbul. Dan kebiasaan-kebiasaan tersebut termasuk kita selalu mencurigai datangnya nafsu melalui keinginan-keinginan kita. Teman-teman sekalian, mari kita semua saling memberikan motivasi kepada yang lain, teman-teman yang lain. Ya, kita memberi motivasi, semangat, contoh, dan suri tauladan semaksimal kebisaan kita. Jangan malu, nggak boleh. Ya. Nah, inti daripada pembicaraan yang singkat ini, perjalanan menuju mantub ke rumah Gus Jos, yaitu ayo senantiasa mencurigai nafsu-nafsu kita. Setiap keinginan pasti didomplengi dengan nafsu, pasti diikuti oleh nafsu, kita curigai. Semakin kita sering membiasakan mencurigai nafsu, pasti kita akan mendapat dampak baik dan buruknya yang manfaat, dampak baik
dan buruk untuk kita kelola menjadi sesuatu yang manfaat, yang menimbulkan pahala, yang menimbulkan suatu nur cahaya ilahi Rabbi untuk menambah kita semakin tebal iman kita, sehingga hakul yakin akan kita tanamkan dalam hati, dan hati inilah fasilitas yang disiapkan oleh Allah untuk kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Salam seduluran selawase wong bodoh. Rahayu, 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 dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.